Mohon konfirmasi karena ini lagi di Gunung Ketep. Jadi apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke. Jelas tapi lirih ya, oke. Oke, jelas. Saya lagi di gunung lah pokoknya ya. Alhamdulillah baru dapat sinyal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ya. Aman kan sinyalnya? Aman, Bang. Oke, kita lanjut. Saya berhenti. Oke, jadi masih di level kesadaran 700 ya. Jadi pada level kesadaran 700 ini level kesadaran tingkat advance gitu ya. Jadi pada level kesadaran ini kemudian ini adalah level kesadaran di mana seseorang itu sudah mampu ya. Sudah mampu mengidentifikasi posisionalitas ya, kehadiran dirinya. Jadi dia sudah marifat. Level marifat ini. Di mana dirinya dia mampu mengidentifikasi dirinya sendiri. Apakah hadir sebagai S besar atau S kecil gitu ya. Dan ada yang memasuki wilayah ini melalui katakan semacam meditasi transendental atau mungkin lewat wirid tertentu gitu ya. Dan ada juga mungkin yang di level ini itu melalui pengetahuan marifat itu sendiri. Jadi dia mengilmui ya, mengilmui posisionalitas kehadiran. Walaupun berfungsi di level 700 secara teori memungkinkan. Misalnya Bunda Teresa, jadi Bunda Teresa ini dikalibrasi oleh Hawking ya.
di level 700-an. Di level 700-an. Dan dia berfungsi maksimal secara sosial. Berfungsi maksimal secara sosial. Jadi kegiatan-kegiatan sosialnya tidak terganggu. Ada jeda di level ini untuk menangani fenomena yang muncul secara internal. Untuk memudahkan transisi ini, pengetahuan tentang sistem cakra dan berbagai archetype Jungian di dalam kesadaran kolektif sangat membantu. Jadi pengetahuan mengenai cakra dan archetype Jungian disebut ini sangat membantu ya. Jadi pemahaman mengenai cakra dan berbagai archetype itu bisa memberi kita pengetahuan mengenai posisi-posisi keterfragmentasian ya. Posisi keterfragmentasian itu membawa kita kepada identifikasi diri sebagai S kecil. Ini ditunjukkan oleh berbagai subkelompok sosial atau kelompok budaya dan sikap endemik, serta posisi mereka yang dapat dirasakan atau didiagnosis oleh teknik kalibrasi kesadaran. Kepasrahan di kedalaman yang semakin meningkat mengundang perkembangan ya, atau meningkatkan kemawasan. Dan ini terjadi di level di luar niat karena prosesnya berkembang sendiri. Jadi kemawasan itu berkembang sendiri. Durasi kemawasan ya, itu semakin radiusnya semakin luas ya, dan semakin lama. Sikap mengundang kepasrahan bisa disamakan dengan postur kesadaran yang sangat yin, yang juga secara fisik bisa digambarkan dengan mudra. Maka postur kesadaran secara keseluruhan adalah menerima ya. Jadi lebih feminim ya. Ternyata di dalam kesadaran ini semakin tinggi level kesadaran itu, dia semakin feminim. Ini yin kan feminim ya. Menerima alih-alih mendapatkan, intensional ya. Itu ini poin penting ya. Poin penting terutama ini bagi pembelajar kesadaran ya. Jadi terlihat ya lebih feminim. Makanya kalau misalnya kita dengar ceramah-ceramahnya Gus Baha, banyak wali-wali itu kan takut sama istrinya ya. Ternyata memang semakin level kesadarannya tinggi itu semakin harus feminim begitu ya. Dengan keselarasan ke sikap pasrah sebagai saluran kehendak Tuhan. Jadi kehadirannya itu sebagai saluran kehendak Tuhan, kehidupan seseorang diubah menjadi doa. Jadi dari berdoa
berdoa ini kan yang ya, posisi yang berubah menjadi pendoa atau mungkin dari berdoa menjadi pendoa atau berubah menjadi mendoakan. Mendoakan. Jadi dari berdoa sebagai permintaan untuk mendapatkan berubah menjadi sebagai doa sebagai kehendak untuk menyalurkan. Jadi ini penting ya, kita tahu berdoa secara yang berarti berdoa untuk mendapatkan, dan berdoa secara yin berarti berdoa untuk menyalurkan. Kita perlu ini ya, kita perlu kategori ya. Kita perlu kategori level doa kita ini doa untuk mendapatkan atau doa untuk menyalurkan. Seperti itu. Itu penting banget ini ya. Saya kira kebanyakan ya doa-doa kita, doa-doa maskulin. Ya, doa-doa maskulin, jarang doa-doa feminim, ya, doa untuk menyalurkan. Saya kira itu poin yang sangat poin yang sangat besar ya, yang bisa kita temukan malam ini. Kemudian ini untuk bahan acuan, bahan bacaan ya. Ini Hawking mengkalibrasi guru-guru dan karya mereka. Guru-guru spiritual dan karya-karya mereka. Ini ada Bodhidharma ya. Terkalibrasi hampir 800. Jadi kita lihat di sini ada guru spiritual yang antara LOC-nya itu dengan karyanya bisa berbeda ya. Kadang-kadang karya mereka lebih tinggi daripada LOC mereka. Ya kan? Jadi beda, bukan keliru. Ini ternyata dua kategori yang berbeda ya. Ada kategori guru, ada kategori buku ya. Bukan guru dan bukunya, bukan. Tapi ini antara kategori guru dan kategori buku. Harusnya ini disusunnya ke bawah ya. Jadi ada guru Bodhidharma itu 795 LOC-nya. Ini nama guru ya. Saya kira nggak ada orang Indonesia, tapi untuk orang Indonesia saya mau mencantumkan ya. Ki Ageng Suryo Mataram. Ki Ageng Suryo Mataram. Dalam hasil kalibrasi saya itu cukup tinggi ya, 725. Dan ini karyanya kita bisa kenali ya. Kita bisa kenali dengan baik
bahwa Suryo Mataram itu dia mengkategori ya, kesadaran manusia itu paling tidak ada dua. Yang pertama itu manusia tanpa ciri, saya kira itu level kesadaran non-dual ya. Manusia tanpa tengger, dan ada manusia kromodongso. Kita bisa kategorikan sebagai es kecil. Cuman ini kan tidak diteliti oleh Hawking. Seperti itu. Jadi tidak diteliti oleh Hawking, tapi saya punya bukunya itu. Ada yang versi bahasa Jawa memang jelas. Ini S besar itu manusia aja punya istilah ya. Manusia tanpa dengar. Ini satu manusia kromodongso. Manusia kromodongso ini manusia yang penuh kepentingan. Tapi ya itulah pengkategorian beliau. Beliau punya kitab. Namanya itu Kawru Jiwa. Kawru Jiwa. Teman-teman bisa baca. Jadi ini nama tokoh sekaligus karyanya itu Kawru Jiwa. Kawru Jiwa. Bisa ditemukan, bisa di kantor ada ya. Ada yang versi Jawa, ada yang versi bahasa Indonesia. Bahkan Kawru Jiwa ini dijadikan skripsinya Jenny ya. Dan dapat jadi lulusan terbaik. Kemudian di sini ada buku-buku ya. Ada Bodhidharma 795, ada Cloud of Unknowing 405 ya. Ada Quran terkalibrasi 700 dalam hasil kalibrasinya Hawking. Dan Hawking tuh memberi catatan. Seandainya menurut Hawking, di Quran itu ayat-ayat perang itu disingkirkan, maka dia bisa terkalibrasi 960 dengan catatan ayat-ayat perang itu disingkirkan. Tapi yang paling penting tuh gini, ketika Hawking ditanya gitu ya, kok Hawking mengkalibrasi ini begini. Hawking menjawab, ya ini metode gitu. Itu metode. Jadi bukan lagi pernyataan pribadinya Hawking. Dan itu sebagai metode yang mungkin tidak cukup ya, tetapi itu berguna. Itu berguna. Ini kemudian ada pertanyaan Mas Imam ya. Itu catatan dan juru catat itu maksudnya itu kesadaran sensoris dan memori gitu ya. Itu dari situlah kemudian itu terbentuk kromodongso. Catatan dan juru catat itu ada kesadaran sensoris dan memori yang itu menjadi perpustakaannya bagi kromodongso. Ya dimensi keempat lah. Dimensi ketiga, dimensi keempat. Seperti itu. Ini kebetulan Mas Imam ya. Mas Imam ternyata punya bukunya juga. Oh, sampai di sini saja ini ya. Jadi memang
sebenarnya itu ajaran-ajaran di level 700 gampang sekali dikenali. Ajaran-ajaran di level 700 itu fokusnya itu pasti di sini. Pasti akan akan mendorong kita untuk ke introspeksi kontemplatif ke dalam untuk menemukan posisionalitas kehadiran diri kita sendiri. Jadi sebenarnya di Indonesia ini ada istilah mawas diri ya. Mawas diri itu ajaran pencerahan sebenarnya. Hanya kadang-kadang itu mawas diri ini mengalami reduksi ketika hanya dipahami sebagai mawas diri di level sosial. Tidak mawas diri pada level 700, S besar atau S kecil. Kita kemudian tuh ajaran mawas diri ini, tapi memang sebenarnya ajaran mawas diri itu bisa ke sosial, bisa ke spiritual ya. Seperti itu. Ini kemudian ada pertanyaan dari Mas Reza. Memang itu gini, terkait Quran itu sendiri, hasil kalibrasinya Hawking itu berbeda antara tahun 95. Tahun 95 itu Quran itu terkalibrasi 500. Lalu kemudian itu naik lagi. Tapi banyak teman-teman itu kemudian gara-gara melihat kalibrasi Quran ini, kemudian tuh kecewa dengan Hawking gitu ya. Kecewa. Dan kalau saya sendiri ya ya ini kan metodologi begitu ya. Yang penting itu kita tahu kalau 700 itu maknanya apa sih? Maknanya apa gitu kan. Saya sendiri bersikap waktu itu, saya tidak kecewa dengan dengan kalibrasi apapun, silakan saja. Yang penting itu saya mengerti maknanya apa begitu ya. Maknanya apa. Ini kan Hawking pun nggak mau disalahkan. Soal kalibrasi, bahwa kalibrasi ini bukan urusan pribadi. Ini urusan metodologi. Seperti itu. Jadi ya teman-teman awal-awal Book Power First itu banyak juga menyerang saya. Hawking kok kamu kamu jadikan kamu sosialisasikan, padahal ya saya bilang ini metodologi gitu. Yang penting itu kita harus tahu kenapa, apa arti 700, apa arti 800, ya apa arti 900, sehingga kemudian tuh kita nggak nelan mentah-mentah arti angka-angka ini kan. Yang penting itu ngerti. Dan menurut saya waktu itu ya saya juga ya ini saya kira penilaian orang barat paling tinggi loh Hawking itu. Menilai Quran 700 itu kan bagi orang barat itu kan luar biasa loh, lebih tinggi banget menurutku. Orang sana kok malah kita tidak setuju dengan Hawking. Terus saya kira Hawking memberi penilaian yang tinggi sekali itu. Ada yang mengatakan tuh ini tidak punya nilai spiritual. Hawking malah menempatkan metodenya ini memberikan kalibrasi yang sangat tinggi.
artinya support dengan pencerahan, ya, support dengan pencerahan. Saya kira itu. Dan ini teman-teman mestinya kayak gini dikonfirmasi sendiri, kalibrasi sendiri. Saya pun melakukan kalibrasi sendiri. Salah satu yang saya kalibrasi itu Suryo Mataram ini, gitu ya. Dan itu kemudian saya bisa mengenali kenapa Suryo Mataram itu bisa itu 700-an, karena ajarannya jelas. Ajarannya itu Kawru Jiwa, di mana orang itu didorong untuk introspeksi posisionalitas kehadirannya. Dia sebagai kromo dongso atau sebagai manusia tanpa tengger, gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi Hawking itu memang tidak memahami itu, dia hanya menggunakan satu. Jadi Hawking itu gini. Jadi Hawking itu konstantanya dia itu, ini kan konstanta yang sifatnya induktif toh. Konstanta yang sifatnya induktif. Padahal itu harusnya induktif deduktif. Jadi jadi Hawking itu tidak terlalu fokus bagaimana mengatur sosial itu. Enggak ada. Dia memang pure induktif toh. Jadi 700 yang sifatnya itu hal-hal yang sifatnya induktif. Padahal kan kehidupan kita ini kan induktif, deduktif. Ya kan, induktif, deduktif. Tapi karena memang Hawking itu spesialisasi ngomongin aspek spiritualnya saja. Tapi kan kehidupan itu ya Anda bisa dong hanya spiritual kan. Dia juga harus ke sosial. Terlalu jauh kalau Hawking kita yang nggak mungkin tahu tradisinya kan. Nggak mungkin tahu. Tapi memang ini kalau saya baca gitu ya, Hawking tuh melihat ajaran tuh secara induktif toh. Bagaimana ajaran itu mensupport pencerahan gitu. Bagaimana sebuah ajaran itu mensupport pencerahan jiwa yang mempelajarinya gitu. Lah kalau di Quran ini kan induktif deduktif. Selain pencerahan juga ngatur hal-hal yang sifatnya sosial. Salah satunya ya katakan tuh perang begitu ya. Salah satunya itu perang. Kalau Suryo Mataram tuh ya Islam. Jadi Suryo Mataram itu Islam. Suryo Mataram. Jadi memang itu kalau kita lihat Hawking memang hanya seperti ini. Dia belum turun lagi. Nanti setelah turun saya kira itu kalibrasinya akan berubah. Seperti itu. Ya memang ajaran Quran itu ya segi sosial spiritual gitu ya. Ya itu yang saya kira itu Hawking tidak terlalu kuat ya atau belum dibahas lah ya. Hawking ini kan mengalami pencerahan tuh di usia 65. Di usia 65 lalu dia bekerja lagi 20 tahun ya, 20 tahun di proses spiritual begitu. Tapi gini, bahwa spiritual ini kan dia punya tradisinya sendiri begitu ya. Jadi kerangka kerja Hawking itu kerangka kerja spiritual yang non religius. Katanya sih begitu ya. Jadi non tradisi gitu. Jadi dia memberi orang semacam jalan baru
kamu bisa berspiritual tanpa melalui tradisi apapun gitu ya. Tapi saya kira akan sulit kalau kita terapkan di sini spiritual non tradisi, itu kan akan sulit. Seperti itu. Ya. Tapi paling enggak gini, kita bisa mengidentifikasikan bahwa pokoknya 700 itu dia, 700 itu babnya soal inilah. 700 itu mana tuh ya? 700 itu ngomongin soal bab ini pemawasan diri. Identifikasi posisionalitas ilallah atau kita kembali menjadi wairullah. Itu poinnya. Saya juga pernah bahas dulu dengan Mbak Ahmad itu soal, ya nggak apa-apalah katanya dia sebut 700. Kan dia juga belum ini kan, belum baca semuanya gitu. Tapi bahwa dia mengkalibrasinya 700 itu ya udah bagus, udah bagus. Ya, alhamdulillah katanya kan. Alhamdulillah. Karena memang itu masih ada unsur sosialnya diurusin gitu. Sosial spiritual itu memang ya kalau terlalu tinggi malah nggak ngurusin sosial. Nggak ngurusin sosial gitu. Penjelasannya Mbak Ahmad, ya wis nggak apa-apa lah katanya. Ini kan buku spiritual begitu ya. Padahal agama itu ngurus sosial, dari sosial sampai spiritual gitu. Seperti itu. Yang penting bahwa itu ada mengandung unsur pencerahan. Gitu. Ya rasa ada dalam himpunannya begitu ya. Oke, saya kira ya ini menarik kita diskusikan level 700 ini, tapi paling enggak kita dapat poinnya ya. Jadi ilmunya itu ilmu soal identifikasi posisionalitas kesayaan. Nanti minggu depan kita masuk ke dimensi ke-8, level 800 ya. Nanti kita sambung lagi. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang, selamat malam.